Jus berapa materinya? Jus 16 pertemuan 7 Ustaz. 16 pertemuan 7. Nggih. Monggo kita 9 sampai 51. Oh ya. 9 sampai 5. Nggih. Kita baca sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika bi rahmatika ya langsung kita baca ya sama-sama surah Maryam ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inzirhum yawmal hasrati وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم لم تجدني أهلك صراطا سويا يا أبت إني قد جاءني من يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته قال سلام عليك سأستغفر لك ربي memang kita nggak nanti saya bahas itu bahas pasal aku naik proposal ada batasan madat ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق وانظر في الكتاب إنه كان صدق الله العظيم. Kita terjemahkan kemarin ayat 39. Wa anzirhum dan peringatkanlah mereka pada hari penyesalan itu ketika telah diputuskan urusan itu dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman. Lagi wa anzir dan peringatkan mereka pada hari penyesalan itu ketika telah diputuskan perkara itu dan mereka di dalam kelalaian dan mereka sesungguhnya kami tapi akan mewariskan
akan mewarisi bumi ini dan siapa yang di atasnya dan kepada kami dan kepada kami mereka dikembalikan. akan dikembalikan. Mereka akan Lagi, sesungguhnya kami mewarisi bumi ini dan siapa yang ada di atasnya dan kepada kami mereka akan dikembalikan. Berikutnya, dan sebutlah di dalam Alkitab tentang Nabi Ibrahim. Sesungguhnya dia adalah juga seorang nabi. Lagi, dan sebutlah dalam kitab tentang Nabi Ibrahim. Sesungguhnya dia adalah seorang yang benar, juga seorang nabi. Terus berikutnya, ketika dia berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, mengapa engkau apa yang tidak mendengar dan tidak melihat dan tidak dapat menolongmu sesuatu pun. Lagi, ketika dia berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar dan tidak melihat dan tidak mencukupi sesuatu pun. Suatu sedikit pun. Terus berikutnya, wahai ayahku, sungguh ayahku, sungguh aku telah sampai kepadaku telah datang padaku dari ilmu apa yang belum datang malam, apa yang tidak datang pada engkau, maka ikutilah aku. Kami mengikuti. Aku akan memberi petunjuk engkau pada jalan yang lurus. Siratim sawiyah. Sesungguhnya aku sungguh telah datang kepadaku sebagian dari ilmu. Apa yang tidak datang pada engkau, maka ikutilah aku. Aku akan memberi petunjuk pada jalan yang lurus. Lagi, berikutnya, wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sesungguhnya setan itu dia adalah durhaka kepada Ar-Rahman. Dia adalah durhaka pada Ar-Rahman. Lagi, wahai ayahku, engkau menyembah setan. Sesungguhnya setan itu dia adalah durhaka kepada Ar-Rahman. Ya, dan yang Maha Pengasih. Terus, wahai ayahku, ini sungguh aku takut khawatir sekiranya ya masa akan menyentuh engkau ditimpa engkau siksa azab akan menimpa engkau dari
siksa dari yang maha masakan azabun min dari yang Rahman, ya, yang maha pengasih atau dari Ar-Rahman, maka engkau fatakuna maka engkau akan menjadi teman-temannya setan, mengabdinya setan. itu, ya, wali ya, teman, bagi setan. Lagi, wahai ayahku, Wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir kiranya akan engkau siksa dari Ar-Rahman, maka kau menjadi bagi teman setan. terus sekolah dia berkata apakah membenci engkau kepada Tuhanku, wahai Ibrahim, sungguh jika engkau tidak berhenti, sungguh aku benar-benar akan merajam engkau dan tinggalkanlah aku selamanya. Ya, dalam waktu yang lama. Lagi, dia berkata, apakah engkau benci terhadap Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim, sungguh jika engkau tidak berhenti, aku akan merajam engkau dan tinggalkanlah aku dalam waktu yang lama. Berikutnya, dia berkata, keselamatan salamun alaika, keselamatan untuk kalian limpahkan kepadamu. Sesungguhnya dia adalah aku akan memohon ampunan bagimu, dia adalah denganku sangat baik. Dia adalah padaku sangat baik. Lagi dia berkata, dia berkata keselamatan semoga ditimpa atasmu, akan aku mohonkan ampunan bagimu. Bagi engkau, sungguhnya Tuhanku sangat baik. adalah sangat baik. Dia adalah denganku sangat baik. Terus berikutnya, wa a'tazilukum, dan aku akan meninggalkan kalian, karena aku akan menjaga kalian dari apa yang engkau sembah selain Allah, dan aku akan menyebut Tuhan selain Allah buatku. Mudah-mudahan aku nabi doa. Mudah-mudahan aku tidak menjadi orang yang kecewa berdoa kepada Tuhanku. Lagi, wa'atazilukum, dan aku meninggalkan kalian min dunillah, dari selain Allah. Aku akan berdoa pada Tuhanku. Asa mudah-mudahan mudah-mudahan aku menjadi kecewa, tidak akan menjadi kecewa. Tuhanku maka tatkala
maka tatkala alamat tazal dia dia meninggalkan mereka mereka dari apa yang mereka sembah dari selain dari Allah selain Allah dan kepadanya wahabna Nabi lahu Ishak dan Nabi Yakub dan kepada dan Ishak semuanya kami jadikan seorang nabi. menjadikan seorang Lagi falamma maka tatkala pada waktu dia meninggalkan meninggalkan mereka mereka apa yang mereka sembah dari selain mereka dan apa yang mereka kami sembah berikan padanya dari selain dan Allah padanya Nabi Ishak Nabi dan Nabi kepadanya Ishak dan Yakub dan dan kami semuanya jadikan dan semuanya seorang nabi. sebagai nabi. sudah. Oh ya, makasih ya. Saya lihat dulu ya. Saya lihat dulu. Dan kami berikan pada mereka dan kami berikan kepada mereka dari dari rahmat dan kami jadikan bagi mereka kebenaran yang tinggi. Lagi dan kami berikan pada mereka kami memberikan pada mereka Bagi mereka dari rahmat kami rahmat kami, kami dan dan kami kami jadikan bagi mereka bagi mereka lisan tutur kata kebenaran yang baik yang tinggi. tinggi. Berikutnya, wadkur dan sebutlah di dalam Alkitab tentang Nabi Musa. tapi Sesungguhnya dia adalah orang yang dipilih dan dia adalah seorang rasul juga seorang nabi. Dan seorang nabi. Lagi dan sebutlah dan sebutlah di dalam Alkitab Nabi Nabi Musa dia adalah orang yang dipilih dia adalah seorang rasul dan seorang nabi. dia adalah seorang rasul juga seorang nabi. Itu sudah selesai 3951. Ada pertanyaan barangkali yang belum jelas, silakan ditanyakan. Ustadz, yang ayat 50 Ya. Lisanan sidqin itu diartikan apa Ustadz? Perkataan atau lisan? Ya, lisan kebenaran. Lisan kebenaran itu maksudnya sebutan yang baik. Oh, Ya, sebutan diceritakan kebaikannya. Diceritakan kebaikannya, lisan nasibin, lisan kebenaran. Ya, kita makna artinya. Lisan kebenaran maksudnya diceritakan. Ada lagi pertanyaan? Kalian yang tinggi. Ya Ustadz, Ya. itu yang ayat 49. 49, ya. Ya, itu Ya. kok ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari yang sembahannya ayahnya itu ya. Ya, mereka dia dianugerahkan Ishak dan Yakub. Kenapa kok bukan anak-anaknya itu yang tertulis di situ, Ustadz? Ya, itu yang bersama Nabi Ibrahim. Kan putranya Nabi Ishak. Iya, tapi yang satunya kok Yakub. cucunya. Kok bukan misalnya Ismail atau gimana gitu? Ya, misalnya Nabi Ismail tidak tinggal bersama beliau. Nabi Ismail di Mekah. Gitu ya. Jadi yang tinggal bersama Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, terus cucunya Nabi Ismail tidak tinggal bersama. Oh. Gitu ya. Iya. Tinggal di Mekah. Ini posisinya beliau di Palestina. Iya, benar. Iya. Ini sedikit aja Ustaz. Ya. Yang 51. 51 ya. Iya. Ditanyakan. Itu ya memang terjemahannya itu Rasulan Nabian ya. Ya. Saya pertanyaan saya nggak tahu ini pemaknaan apa.
Nabi itu kan belum tentu Rasul, Ustadz ya. Ya, Ya, ya betul. ya. Nabi belum tentu Terus Rasul. Kalau belum Rasul tentu pasti Rasul. Inggih. ya. Tapi di sini kok ya Rasulan, Nabian. Kayaknya kok Rasulnya didulukan gitu loh. Apa itu hanya untuk mengikuti semacam syair katakanlah gitu, karena ayat 50 itu berakhir dengan alian. Yan semua ya. Yaitu salah satunya alasannya itu ya. Alian, Afiyan, Taqiyan, yan semua. Alian, Nabiyan. Nah, itu kalau alasan bahasa. Ya. Nanti kalau alasan pemahaman ya beda lagi gitu ya. Jadi Rasulan, Nabiyan. Itu berarti kalau Nabiyan itu dibelakangkan itu sekedar untuk menegaskan saja. Gitu ya. Ya. Untuk menegaskan. Ya. Rasulan, Nabiyan. Karena kalau secara apa ya harfiah atau apa istilahnya, kalau disebut Rasulan, Nabiyan itu kan seolah-olah betul. Padahal setiap Rasul Nabi itu lebih tinggi, iya. Setiap Rasul itu pasti Nabi, gitu ya. Ya, ya. Tapi disebutkan, makanya untuk penegasan, ya. gitu ya, untuk penegasan saja, penguatan. Terima kasih, Ustaz. Ya. Itu ya. Nah, sekarang kita i'rab satu ayat saja, tidak banyak-banyak ya. Ayat 39. Wah. Atau betul ya, atau ya. Kalau kemarin ada perintah, terus sekarang ada perintah lagi, berarti atau ya. Kalau tidak ada, ya tidak. Coba kita lihat dulu. Asmi. Sebelumnya asmi. Tidak ada ya, kemarin tidak ada perintah. Berarti asmi itu Ustaz. Kenapa? Asmi bihim wa absir. Nah, itu kan artinya pola seperti itu untuk penguatan, penyangatan. Asmi bi itu artinya alangkah tajam, alangkah peka pendengaran. Absir alangkah. Jadi untuk mentakjubkan alangkah penguatan pakai pola afil bi, berarti bukan perintah ya. Jadi karena sebelumnya tidak ada perintah, wawunya wawu istiqnafiyah untuk pembuka kata. Pembuka kata. Kalau Indonesia ada syahdan gitu ya, tiba-tiba dan. Terus andir. Fi'il amar. Mabni. Atas alamat jazmnya. Alamat jazmnya apa? Sukun, Ustadz. Sukun. Kenapa sukun? Karena sahihul akhir. Betul. Domir mutasil. Mahal. Mahal nasob. Nasob sebagai maf'ul bih. Betul. Peringatkanlah mereka. Yauma. Isim mufrad. I'rabnya. Nasob fathah dhamiro. Kenapa nasob? Maf'ul bih. Maf'ul fi. Betul. Pada hari al-hasrati. Al-hasrati isim mufrad. Isim mufrad. I'rabnya. Isim mufrad. I'rabnya jer kasroh dhamiro. Betul. Kasroh dhamiro. Kenapa jer? Menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Betul. Il. Ya. Ketika. Dorof. Ketika. Ini dorof ada keterangan waktu di situ ya. Dorof. Dorof. Udhiya. Ya. Berarti mahal nasob. Udhiya. Udhiya. Isim
Fi'il madi. Fi'il madi pasif ya. Mabni apa? Mabni fathah. Betul. Al-amru. Al-amru. Al-amru isim. Isim mufrad. I'rabnya. Mufrad. Rofa. Domat. Rofa. Kenapa rofa? Kenapa rofa? Karena sebetulnya jadi fa'il tapi fi'ilnya pasif, diputuskan. Berarti menjadi apa? Menjadi pasif. Pasif. Pasif nggih, berarti menjadi objek maf'ul. Maf'ul kan menjadi naibul fa'il. Gitu ya. Menjadi apa? Naibul fa'il. Terus wah. Dan mereka apa atof bisa. Wawu ini tidak ada, atofnya kemana tidak ada ya. Berarti wawu haliyah. Wawu haliyah. Ini sebetulnya artinya sedangkan. Ketika perkara itu diputuskan, sedangkan mereka dalam kelalaian. Gitu ya. Wawu haliyah, sedangkan. Hum. Aliyahum. Dan mereka. Domir. Domir apa? Domir Munfasil. 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 Mahal apa? Ma'al. Rofa, Ustaz. Rofa sebagai mubtada. Ada. Terus bi. Huruf jar. Goflatin. Isim. Isim mufrad. Mufrad irabnya jar. Jar kasroh roh ada huruf jar. Betul. Wah. Dan mereka ini atof. Ya, atau hum yang pertama tadi ya. Hum. Mubtada. Itu apa tadi pengganti. Domir apa? Domir munfasil. Munfasil mahal. Rofa sebagai mubtada. Mubtada, betul. La. Huruf apa? Huruf apa Ustaz? Yang artinya nafi. Tidak. Ya, huruf nafi. Huruf nafi. Ya, tidak. Yu'minun. Fi'il mudhari'. Mudhari' apa? Mudhari' af'alil khamsah. Khamsah i'rabnya rofa. Alamat rofanya tetapnya nun. Terus hum tadi mubtada, berarti khobarnya fi ghaflatin, gitu ya. Hum yang kedua mubtada, khobarnya la yu'minu. Ini khobar gitu. Ya. Itu satu ayat saja. Ada pertanyaan? Tidak ada ya, sudah jelas, gampang-gampang. Ustaz nyen sewu. Ya, monggo. Wawu itu ada apa saja Ustaz? Ada istisna'iyah. Wawu ibtidaiyah, untuk pembuka kata namanya wawu ibtidaiyah. Ada yang nyebut istinafiyah, gitu ya. Istinafiyah. Sebagai pembuka. Ya. Terus kemudian wawu atof. Ya, kalau atof itu apa? Disambung ya. Kata sambung. Dan terus wawu ibtidaiyah, wawu atof, ada lagi apa? Wawu haliyah. Ya, wawu haliyah itu menunjukkan keadaan. Wawu haliyah itu artinya sedangkan. Pada hal sedangkan.
Ya ada 3 macamnya nggih Ustaz. Ya, sebetulnya masih ada ya sementara itu. Ada wawu istinafiyah, wawu atau wawu aliyah, itu yang sering. Wawu ibtidaiyah. Ya. Itu ada lagi yang lain? Tidak ada ya, sudah jelas, gampang-gampang kita pahami. Kita pahami ini ayat menerangkan bahwa kita diperintahkan untuk memberi peringatan kepada manusia. Kalau secara khusus Nabi, Nabi, peringatkanlah pada mereka. Peringatkanlah pada mereka manusia, terutama manusia-manusia yang kufur, gitu ya, yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, tidak mentauhidkan Allah, waktunya habis untuk kepentingan dunia. Itu supaya mereka tidak menyesal. Peringatkanlah mereka pada hari penyesalan itu. Hari penyesalan itu apa? Yaitu hari kiamat. Ya, kehidupan akhirat disebut juga diantaranya yaumul asroh, hari penyesalan. Waktu itu semua orang pasti menyesal. Orang yang amalnya banyak ya diriwayatkan, andaikan orang itu mulai lahir terus umurnya panjang sampai tua, full taat kepada Allah, gitu ya. Waktunya habis untuk kehidupan akhirat, gitu ya. Kalaupun dia memberi kemanfaatan kepada orang pun juga untuk akhirat, full, tidak ada lengahnya, tidak ada maksiatnya, itu pun mereka itu akan menganggap amalnya itu kecil, ya, sedikit, dan berdoa minta kembali ke dunia, ingin bisa beramal lagi. Itu orang yang amalnya paling baik. Apalagi yang amalnya setengah-setengah, gitu ya, setengah-setengah untuk kepentingan dunia, untuk kepentingan akhirat. Apalagi yang sama sekali, nanti di sana akan sangat menyesal, gitu ya. Jadi menyesalnya itu dibayangkan seperti apa? Seperti orang yang pergi jauh, gitu, di sana perlu bekal yang banyak, sementara dia cuma bawa bekal apa adanya, sementara yang diperlukan sangat banyak, atau cuma bawa bekal cuma sedikit, atau tidak bawa bekal sama sekali, gitu ya. Itu bisa dibayangkan bagaimana menderitanya orang seperti itu. Maka ini mumpung ingat ya, sebagai anak yang berbakti itu apa namanya, kadang orang tua itu lupa ya, andaikan orang tua itu kaya, lupa membawa hartanya ke akhirat untuk bekal dia di sana, hartanya ditinggal di dunia, dikasihkan kepada ahli warisnya. Makanya anak yang berbakti, dia bawa hartanya itu untuk orang tuanya, dikirimkan, ya, diwakafkan, apa disodakohkan, apa dijariahkan atas nama orang tua. Maka yang di sana sangat gembira, gitu ya, sangat gembira, karena di antara penyesalan yang luar biasa orang yang sudah meninggal, apa? Ketika dulu sebetulnya dia mampu sodakoh, tapi dia tidak lakukan. Gitu ya, seperti di surah Jumat ya, laula akhortani ila ajalin qarib, apa, fa'as-saddaqa wa akum minas sholihin. Katanya, kenapa engkau tidak cangguhkan aku ya Allah, dalam waktu yang dekat saja saya akan sedekah. Gitu. Makanya anak yang berbakti kalau punya peninggalan apa-apa dari orang tua, sudah kasihkan orang tua. Ya, di sana sangat butuh, sangat menunggu, sangat menanti, gitu ya. Maka betapa senang kalau kita dalam surat apa tadi itu? Halo, ya. Halo, surat apa tadi? Kenapa? Surat apa tadi yang barusan? Ya. Jumat. Jumat. Oh ya, oke, betul. Itu ya. Jadi apa namanya? Kalau orang pergi misalnya ke mana? Ke Jakarta, gitu ya, atau lebih jauh lagi, terus apa namanya, bekalnya ketinggalan, gitu ya. Tiba-tiba anaknya bawakan ke sana, gitu ya, dibawakan. Itu bisa dibayangkan bagaimana gembiranya orang tua, ya. Nah, termasuk kalau kita berkesempatan untuk sedekah, untuk jariah misalnya, itu tidak ada salahnya kalau kita niatkan untuk kedua orang tua yang sudah menikah, ya, itu. Jadi tentang kirim pahala sedekah ini ijma ya, jumhur bahkan sampai ke derajat ijma para ulama. Karena dalilnya sangat sahih, gitu ya. Sementara yang khilafiyah itu
Ada yang mengatakan sampai tidak sampai itu pahala bacaan, gitu ya. Bacaan, kalau bacaan itu khilafiyah. Kalau pahala sedekah, pahala amal itu ijma para ulama mengatakan. Peringatkan, jadi hari itu hari penyesalan. Termasuk di antara bentuk penyesalan nanti diriwayatkan ketika mereka sudah mati di sana, Allah gambarkan apa namanya kematian itu seperti kambing, gitu ya. Allah tampakkan kepada ahli surga, ahli neraka. Maka kambing sebagai simbol kematian itu Allah sembelih. Maka Allah katakan, mulai saat ini sudah tidak ada lagi kematian, gitu ya. Semua. Maka ketika diinformasikan seperti itu, yang ahli surga histeris, saking gembiranya, ya, saking gembiranya bahwa mereka yakin kenikmatan itu tidak akan terputus sampai kapanpun. Nah, yang di neraka histeris juga, histeris, tapi karena mereka yakin penderitaan mereka tidak akan putus-putus sampai kapanpun. Bila min dalik, itulah namanya penyesalan yang tidak ada yang lebih menyesal. Padahal dulu Allah kasih kesempatan banyak, tetapi tidak dia manfaatkan. Yaitu ketika telah diputuskan urusan itu, artinya yang ahli surga, ahli neraka sudah diputuskan, sementara sudah tidak ada upaya yang bisa dilakukan karena keputusannya sudah ditetapkan oleh Allah, sedangkan mereka dalam kelalaian, ya, sedangkan mereka tidak beriman, bagaimana, gitu ya, bagaimana nasib mereka? Padahal hari itu pasti mereka akan hadapi, sementara dia yang akan menghadapi hari itu masih disibukkan oleh urusan dunia, gitu ya, itu sibuk mikir ini, mikir itu, merencanakan ini, merencanakan itu, menginginkan ini, menginginkan itu. Padahal sebentar lagi mereka akan mengalami keadaan seperti itu. Mereka dalam kelalaian dan mereka tidak iman. Ya, bagaimana? Padahal hari itu betul-betul ada. Sementara mereka tidak imani keberadaan hari itu. Nah, kata-kata tidak beriman ini bisa dengan ucapan, kalau orang-orang kafir, bisa juga dengan sikap. Ya, jadi kalau andaikan kita tidak sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk menghadapi hari itu, untung rugi kita, upaya kita persiapkan kita untuk dunia, berarti sebetulnya kita itu tidak sungguh-sungguh beriman, ya, tidak percaya dengan informasi yang disampaikan oleh Allah. Kemarin ya disampaikan kalau seorang ibu hamil tua dapat informasi dari bidan, dibilangi bahwa berapa 2 bulan lagi anak kamu akan lahir, ya. Kalau si ibu itu yakin dengan informasi itu, mesti siap-siap, ya, siap. Padahal bayinya belum ada. Sudah beli apa, mempersiapkan apa, beli macam-macam peralatan, bayi itu berarti percaya. Tapi kalau tidak pernah siap-siap, berarti dibilangi bidan tidak siap apa-apa, tidak memperhatikan, berarti orang itu tidak percaya informasi dari bidan. Gitu ya. Makanya bukti kepercayaannya apa? Ya kesungguhan dia di dalam mempersiapkan diri. Kemudian tentang bumi ini apa? Sesungguhnya kami akan mewarisi bumi ini dan siapa yang di atasnya. Ya, itu bumi itu dunia apa yang di atasnya, termasuk keluargamu, termasuk dirimu, ya. Jangan dia terlalu dicintai, diperjuangkan, ya. Itu semua akan diwarisi oleh Allah. Semua yang di bumi, semua isinya akan diwarisi dan kepada kami mereka akan dikembalikan. Termasuk kita akan dikembalikan kepada Allah. Cuma masalahnya orang itu sibuk untuk mencari apa yang di atas bumi. Padahal itu bukan miliknya dia, itu miliknya Allah. Semua akan diwarisi oleh Allah. Katakan bukan miliknya itu artinya apa? Andaikan itu Allah titipkan ke kita, itu sifatnya sementara. Ya, namanya sementara berarti kan bukan diberikan. Namanya berikan itu selamanya. Nah, apa yang Allah berikan kepada kita selamanya yang tidak akan diminta kembali oleh Allah? Ya surga. Ya, jadi sesuatu yang bukan miliknya, cuma dipinjami saja, tetapi dicintainya begitu luar biasa sampai dia mengabaikan, mengupayakan apa yang betul-betul Allah akan berikan pada mereka, dan akan Allah cabut lagi sampai kapanpun, malah diabaikan. Terus berikutnya, supaya kita menjadi orang yang sungguh-sungguh mempersiapkan diri menghadapi hari itu, maka diterangkanlah di sini tentang kisahnya Nabi Ibrahim. Ini contoh orang yang sungguh-sungguh hidupnya dihabiskan untuk Allah. Sebetulnya untuk Allah itu ya untuk dirinya sendiri, ya, untuk kepentingan akhirat, gitu ya.
itu mungkin bisa dalam pengertian mengorbankan kepentingan dunianya, tapi sebetulnya itu juga untuk dirinya sendiri. Gitu. Maka yang sungguh-sungguh sudah melakukan itu disebutkan di sini adalah Nabi Ibrahim. Sebutlah di dalam Alkitab tentang Nabi Ibrahim. Sesungguhnya dia adalah seorang siddiq, seorang yang sangat benar di dalam pengakuan keimanannya, dan dia juga seorang nabi, sangat benar juga seorang nabi. Ya, ini karena tadi disebutkan ya, ada rasulan nabiyan. Nah, rasulan, padahal kenapa rasulan nabiyan? Padahal setiap rasul itu pasti nabi. Makanya tadi dikatakan secara bahasa ya untuk keindahan bahasa, secara mana untuk penguatan. Kalau ini siddiqon, betul ya. Orang siddiq itu belum tentu seorang nabi, karena ada seorang Abu Bakar As-Siddiq, tapi beliau bukan seorang nabi. Kalau beliau seorang siddiq juga seorang nabi. Beliau dikatakan siddiq apa? Kalau Abu Bakar dikatakan siddiq, kenapa? Karena sangatnya membenarkannya kepada nabi. Apapun informasi dari nabi sudah tidak dipikir-pikir ya. Bahkan nabi mengatakan apa? Saya setiap dakwah ke orang mengajak kepada keimanan mesti ada mikir-mikir sebentar, walaupun cuma sebentar, kecuali Abu Bakar. Ketika peristiwa Isra Mi'raj semua orang masih memikir-mikir, Abu Bakar As-Siddiq langsung percaya dengan mantap, maka dikali besar Siddiq. Kalau Nabi Ibrahim pengertian Siddiqnya itu yaitu karena apa? Beliau sudah membuktikan ya bahwa karena kecintaannya kepada Allah itu melebihi segala sesuatu. Itu bukti cinta sejati. Demi cintanya kepada Allah apa? Rela menghadapi Raja Namrud walaupun resikonya nyawa. Berarti apa? Nyawanya pun siap dikorbankan untuk Allah. Demi cintanya kepada Allah dia tinggalkan tanah air, tinggalkan berpisah dengan keluarga, bahkan anaknya pun dikorbankan disembelih, gitu ya. Istrinya pun juga ditinggalkan di tanah haram padahal belum ada penduduknya, masih sepi, tidak ada pun dada air, itu karena cintanya kepada Allah. Maka beliau disebut siddiqon nabiyya. Yaitu ini sebagian dari kisah siddiqnya Nabi Ibrahim, gitu ya. Yaitu ketika beliau berkata kepada ayahnya, kata Nabi Ibrahim ketika melihat ayahnya menyembah batu, menyembah berhala, beliau bilang, wahai ayahku, mengapa engkau sembah apa yang tidak dapat mendengar dan tidak dapat melihat dan tidak bisa mencukupi kepada engkau sesuatu pun, tidak bisa memberikan apapun. Kenapa makhluk yang begitu benda mati engkau sembah? Ya. Ini yang menarik dari perkataannya Nabi Ibrahim ini, kata-kata lima. Mengapa? Ini tabayun dulu. Tabayun. Ini juga banyak contoh ya. Bahkan dicontohkan oleh Allah sendiri ketika iblis diperintah sujud tidak mau, Allah tidak langsung salahkan, tetapi 5. Mengapa kamu 5 latas sujud, gitu ya? Mengapa kamu tidak sujud? Kata-kata 5. Berarti ini pelajarannya apa? Kita ambil pelajaran dulu bahwa seburuk apapun fakta kita lihat ya dengan mata kita, dengan akal kita tidak sesuai dengan kebenaran, tapi begitu pun kita tidak boleh serta-merta menyalahkan, menghakimi, memvonis, tetapi harus ada tabayun. 5. Ya, mengapa? Ya. Mengapa? Andaikan bisa dipertanggungjawabkan. Makanya diterangkan sebetulnya kesalahan orang itu bukan dari amaliyahnya, tetapi apa yang melandasi amaliyah tersebut. Sesuatu yang dohirnya buruk pun kadangkala didasari alasan yang bisa dibenarkan, atau mungkin kondisi saat itu dia harus melakukan perbuatan itu bisa diterima kebenarannya. Makanya kata-kata 5 ini penting. Jadi kata Nabi Ibrahim, wahai ayahku, kenapa engkau tidak menyembah? Kenapa engkau sembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa menyangkupi kepada engkau sesuatu pun? Kata Nabi Ibrahim kepada ayah. Terus ternyata tahulah nanti dari ayat yang lain disebutkan bahwa ayahnya mengatakan apa? Karena itulah yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Maka dari situ Nabi Ibrahim meyakini kalau ayahnya itu sedang sesat karena beliau melakukan amal tanpa ilmu, tanpa hujah. Gitu. Jadi tahu bukan nyembahnya beliau disalahkan, tetapi perilakunya yang tidak didasari hujah. Nah, terus beliau mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku,
sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu ini. Nah, kalau engkau tidak punya ilmu, melakukan amal tapi tidak punya hujah, ini loh ilmu sudah Allah datangkan padaku, yang ilmu itu belum datang kepada engkau. Ya. Itu maka ikutilah aku akan tunjuki engkau jalan yang lurus. Saya sudah dapat ilmu dari Allah, ikutilah aku. Itu. Jadi kenapa Nabi Ibrahim mengajak orang tuanya ikut beliau? Karena beliau mengaku ya merasa dan yakin sudah mendapatkan ilmu dari Allah. Gitu ya. Jadi ilmu yang beliau terima dari Allah itu ilmu wahyu, berupa wahyu, tetapi semua yang diwahyukan itu bisa diterima kebenarannya menurut akal, tidak bisa diterima. Hanya agama itu harus bisa diterima dengan akal. Gitu ya. Itu. Sampai ada hadis la dina lima la aklalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak mempunyai akal. Jadi semua itu yang diajarkan agama selama bisa dipertanggungjawabkan dengan akal, berarti agama itu gitu ya. Memang ada doktrin dalam agama seperti syariat itu kadang doktrin ritual-ritual ya, termasuk keimanan kepada perkara gaib itu kan juga doktrin. Tetapi doktrin itu pun dilandasi sesuatu yang rasional. Kenapa kamu kok percaya? Tidak ada buktinya. Karena yang menyampaikan itu Nabi ya. Karena informasinya ada dari Al-Quran. Kebenaran Quran itu bisa diterima menurut kemampuan akal. Kebenaran seorang Nabi itu bisa dibuktikan menurut pertimbangan akal. Kalau kebenaran Nabi terbukti, kebenaran Quran terbukti, berarti apapun informasinya pasti benar, gitu ya. Begitu. Lagi ini yang dikatakan Nabi Ibrahim kepada ayah, sudah datang kepadaku ilmu yang belum kepada ilmu kepada engkau, ikutilah aku akan tunjukin. Itu kalau zaman Nabi. Kalau zaman kita ini ilmu itu apa? Ilmu itu adalah Al-Quran, gitu ya. Al-Quran, As-Sunnah itu adalah ilmu. Makanya orang itu kalau sudah menguasai dua itu dengan segala perangkatnya, ya itu disebut alim. Disebut alim, maka orang yang begitu yang diikuti. Maka kita diperintahkan mengikuti para ulama. Ya ulama siapa? Orang yang sudah Allah berikan kepadanya ilmu, menguasai Al-Quran, menguasai As-Sunnah. Gitu. Cuma kadang ada ulama itu macam-macam ya. Maksudnya kelas atau tingkat pengetahuan yang itu. Terus berikutnya, wahai ayahku, kata Nabi Ibrahim, wahai ayahku, engkau jangan sembah setan. Setan itu loh durhaka kepada Ar-Rahman, kenapa engkau sembah? Ketika ayahnya menyembah patung itu dikatakan oleh beliau sebagai perilaku penyembahan kepada setan. Maka ada riwayat, ya, ada riwayat yang lain mengatakan, loh kenapa engkau katakan aku menyembah setan? Ya, aku tidak hormat sama setan, tidak sujud kepada setan. Kenapa engkau katakan aku menyembah setan? Jangan engkau sembah setan. Maka diterangkan segala perilaku yang tidak didasari hujah, tidak didasari ilmu yang datang dari Allah, gitu ya. Cuma dia melakukan saja, pokoknya senang, pokoknya enak, pokoknya cocok, ya, pokoknya menguntungkan. Itu adalah bentuk penyembahan kepada setan, gitu ya. Itu bentuk penyembahan kepada setan. Makanya orang itu ada pengikut Allah, ada pengikut setan. Itu dulu diterangkan setiap 1000 orang yang ikut Allah cuma 1. Yang lain 999 itu ikut setan, gitu ya. Nah, bagaimana supaya kita mengikuti Allah bukan setan? Makanya ada ayat walillahil hujjatul baligha. Allah punya hujah yang kuat. Maksudnya ilmu kita harus tinggi, ya, harus paham Al-Quran, harus paham As-Sunnah dengan segala penjabarannya, ya, sehingga apapun yang kita lakukan didasari hujah. Jadi kalau kita melakukan apapun ada hujah. Ya. Hujah itu artinya betul-betul hujah yang bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya. Itu dia sudah konfirmasikan hujahnya itu dengan orang-orang yang alim bahwa itu memang betul-betul hujah yang sudah diakui kebenarannya oleh jumhur para ulama. Setiap ini ada hujah, semua ada hujah, bisa dibenarkan. Itu berarti dia pengikut Allah, gitu ya. Tapi kalau tidak ada, sekedarnya saja, pokoknya senang, pokoknya enak, pokoknya cocok, gitu ya. Tapi tidak ada hujah, itu berarti dia sedang pengikut setan. Maka
setiap orang alim itulah pengikut Allah, setiap orang jahil itu pengikut setan. Maka kalau kita itu ingin jadi pengikut Allah, maka tidak ada jalan yang bisa kita tempuh kecuali mencari ilmu. Nah, terus apa yang memotivasi Nabi Ibrahim dakwah kepada bapaknya Ibu? Beliau mengatakan ayat 45, wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir bahwa akan menyentuh engkau siksa dari Ar-Rahman itu. Saya takut kalau engkau menjadi teman bagi setan. Ya, wahai ayahku, saya khawatir siksa itu akan menyentuh engkau. Siksa dari Ar-Rahman, kalau engkau disentuh siksa, maka engkau akan menjadi teman bagi orang yang disiksa, itu menjadi temannya setan. Artinya bergabung dengan setan, sama-sama di dalam siksa, itu ya, di dalam siksa. Terus kenapa Nabi Ibrahim dakwah? Karena aku khawatir kalau akan menyentuh siksa. Berarti apa? Jadi orang dakwah itu didasari kasih sayang, bukan kebencian, bukan macam-macam alasan, tapi karena kasih sayang, gitu ya. Walaupun kadang itu ucapannya itu tidak menyenangkan, gitu ya. Seperti ini kan ucapannya Nabi Ibrahim itu bagi ayahnya tidak menyenangkan, gitu ya. Karena dianggap membenci Tuhannya, dianggap mengganggu keyakinannya, padahal sudah diyakini kebenarannya sejak dulu. Tetapi itu dia Nabi Ibrahim melakukan itu karena sayang. Takut kalau ayahnya itu mati kena siksa, gitu ya. Jadi kita ambil pelajaran bahwa setiap dakwah, setiap menyampaikan kebenaran, maka tidak ada landasan yang mestinya dia buat kecuali landasannya karena kasih sayang, ya, semata-mata untuk menyelamatkan orang itu supaya tidak sampai kalau mati masuk, supaya selamat dunia, gitu ya. Cuma orang itu kadang menerimanya beda, gitu ya. Karena orang yang mengikuti amalan tanpa hujah, gitu ya, itu kan berarti didasari fanatisme, karena tidak ada hujah. Nah, orang yang fanatik itu kan menggunakan emosi, nafsu. Orang yang fanatik itu maka gampang terpancing emosi. Nabi Ibrahim menyampaikan kebenaran begitu, dasarnya rasional, jelas. Hujahnya bisa dipertanyakan, tapi oleh ayahnya diterima secara emosional. Dianggap Nabi Ibrahim itu membenci Tuhannya, gitu ya. Gitu. Maka kata Nabi Ibrahim, kata ayahnya, Ibrahim, apa engkau benci kepada Tuhanku, wahai Ibrahim? Ya, disikapi secara emosi. Wahai Ibrahim, berhentilah kamu dari ucapanmu. Jika kamu tidak berhenti, saya akan merajam kamu, akan lempari batu. Emosi, ya. Maka tinggalkanlah aku selama-lamanya. Saya tidak mau punya anak seperti kamu. Saya tidak mau ketemu orang seperti kamu. Kamu orang jahat macam-macam. Nah, gitu ya. Makanya tanda-tanda orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya, ya, egonya itu gampang terpancing emosi, sehingga menyikapi sesuatu tidak secara objektif dan rasional, tapi subjektif. Karena tidak suka, ya sudah, tidak mau, marah-marah, ya, marah-marah, ngusir-ngusir, terus ngancam-ngancam, gitu ya. Itu tanda-tanda. Makanya kita punya keyakinan, ya, kita yakini kebenarannya. Nah, terus kita mengikuti kebenaran yang kita yakini ini bukan didasari fanatisme, ya, tapi saya yakin ini karena hujahnya ini, dan sampai saat ini belum ada yang menggugurkan hujah saya, gitu ya. Itu. Andai kan ada yang hujahnya lebih kuat, ya itulah yang saya ikuti. Jadi kita mengikutinya itu bukan karena fanatik, bukan karena dasar fanatisme, tapi karena memang hujahnya belum ada yang menggugurkan. Jadi kalau makanya andaikan kita suatu saat, ya, andaikan ada orang ngata-ngatai, kita dikata-katai orang sesat, misalnya, ya, kamu sesat, jalan hidupmu tidak benar, ya, sudah menyimpang. Andaikan kita itu orang yang bersifat rasional tadi, ilmiah, ya, itu tidak akan marah, tidak akan emosi, ya, dia akan bilang loh, memang mana sesatnya saya, tunjukkan, gitu ya, tunjukkan. Karena orang mengatakan begitu, boleh jadi ucapannya benar, boleh jadi salah, ya, kita klarifikasi. Jangan-jangan ucapannya benar, memang saya itu sesat, gitu ya. Atau mungkin tidak benar, karena ternyata dia tidak bisa menggugurkan hujah kita. Jadi begitu, jadi tidak pakai emosi, tetapi menggunakan akal dan ilmu. Itu ya, tanda orang punya hujah, tidak hanya menuruti hawa nafsu. Ini kalau marah-marah seperti ayahnya Nabi Ibrahim, itu bukti kalau cuma mengikuti hawa nafsu.
tidak punya hujah. Maka ketika Nabi Ibrahim diusir oleh ayahnya, dia mengatakan apa? Salamun alaika. Ini ya, keselamatan atas engkau. Itu maksudnya salam perpisahan. Gitu ya. Semoga engkau itu diberi keselamatan. Itu tanda-tanda orang yang akalnya masih waras ya. Karena Nabi Ibrahim dakwah begitu itu dasarnya kasih sayang. Gitu ya. Walaupun dibenci, diusir, dilempari batu, tidak akan terpancing emosi. Malah mengatakan salamun alaika. Terus kata Nabi Ibrahim, saya akan mohonkan ampun untuk engkau kepada Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku itu sangat baik kepadaku. Berkali-kali saya minta apa kepadanya, saya dikasih, diberi, ya. Makanya saya akan minta kepada Allah supaya engkau ya, berarti beliau konsisten dengan kasih sayangnya, ya. Makanya tanda orang dakwah itu didasari kasih sayang apa? Tidak gampang terpancing emosi. Kalau kita tuh gampang terpancing emosi, dakwah lalu disikapi buruk, langsung kita ikut marah atau sampai keluar doa buruk, barangkali itu berarti kita itu masih fanatik, tidak betul-betul mendasari apa yang kita lakukan dengan hujah. Nabi Ibrahim jelas ya, hujahnya jelas. Beliau juga menyampaikan itu karena kasih sayang, walaupun oleh ayahnya apa diusir, dimaki-maki, kemudian tidak diakui sebagai anak itu, tetapi beliau malah mendoakan kebaikan, mendoakan keselamatan, memohonkan gitu ya. Dan sikap beliau itu dijadikan ketetapan hukum ya, ketetapan hukum. Maka kalau seorang anak punya orang tua kafir gitu ya, maka tetap wajib bersikap baik dalam muamalah di dunia gitu ya, tetapi dia tidak mengikuti kekafiran. Ketika diajak kekafirannya tidak akan mengikuti. Tetapi dalam muamalah lainnya wasahibhuma fid dunya ma'rufah, tetap gitu ya. Terus Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, karena diusir, beliau katakan saya akan tinggalkan kalian gitu ya. Karena kalian sudah mengusir saya, ya sudah saya pergi. Dan saya akan tinggalkan semua yang kalian seru selain Allah ya. Berhala-berhala itu aku akan tinggalkan. Dan aku akan terus menyeru kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak kecewa berdoa kepada Tuhanku. Di dalam pengasingan sana, saya akan terus doa kepada Tuhanku, agar engkau dikasih ampun. Boleh aku. Itu ya. Yang konsisten dengan kasih sayangnya. Terus di pengasihan. Gitu. Terus, akhirnya beliau bagaimana? Beliau, kalau orang bisa dengan keluarga itu kan kesepian, ya kesepian, tidak punya siapa-siapa karena berpisah dengan orang tuanya, saudara-saudara. Tetapi kesepian yang dia lakukan itu karena Allah, gitu ya. Itu risiko beliau alami seperti itu karena Allah, maka Allah ganti. 49, maka tatkala dia telah tinggalkan mereka dan segala apa yang mereka sembah selain Allah itu ditinggalkan semua di pengasingan sana, tidak punya orang tua, tidak punya saudara, maka kami berikan kepadanya Nabi Ishak dan Nabi Yakub, semuanya kami jadikan seorang. Itu Allah kasih ganti, ya. Allah kasih ganti dari kesepiannya itu apa? Diberi putra-putra, diberi putra dan diberi cucu sebagai pelipur lara. Ya, artinya sebagai ganti kesepiannya berpisah dengan keluarga. Itu. Makanya ada hadis ya, siapa yang meninggalkan sesuatu gitu ya karena Allah atau mengorbankan sesuatu karena Allah, maka Allah akan kasihkan gitu ya, Allah akan kasihkan seperti Nabi Ibrahim. Tadi juga ditanyakan kenapa yang disebutkan kok Nabi Ishak dan Nabi Yakub bukan Nabi Ismail juga gitu ya. Nah, ini kan konteksnya begitu ya, konteksnya untuk mengganti beliau, kesepian beliau karena tidak punya saudara, tidak punya orang tua gitu ya. Itu karena ganti kesepian, maka disebutkan keluarga yang menemani beliau. Ya, nah, yang menemani beliau Nabi Ishak, Nabi Yakub. Sementara ada putranya Nabi Ismail, tetapi tinggal di Mekah, tidak tinggal bersama. Kemudian kami berikan kepada mereka siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, nama-nama yang disebutkan tadi, kami berikan kepada mereka ya di antara rahmat kami. Artinya sebagian rahmat kami aku curahkan pada mereka, di antaranya yaitu nikmat
kesolehan, nikmat ilmu, nikmat kenabian, nikmat kerasulan. Gitu ya. Nabi Ibrahim jadi nabi, jadi rasul, Nabi Ishak juga, Nabi Yakub juga, bahkan turun temurun Nabi Yusuf, ya, Nabi Ayub sampai Nabi Isa. Itu semua keturunan beliau. Kami jadikan bagi mereka lisan kebenaran yang tinggi, artinya disebut-sebut kebaikan. Itulah apa bakti yang Allah berikan karena rela mengorbankan keluarga demi Allah kasih keluarga, tapi keluarga yang istimewa, gitu ya. Semua menjadi rasul, menjadi nabi, orang-orang soleh, semua ketika meninggal sampai sekarang disebut-sebut kebaikan. Gitu. Kemudian ayat 51, di antara anak cucu Nabi Ibrahim yang derajatnya mulia, siapa? Sebutlah di dalam Alkitab tentang Nabi Musa. Ini anak cucunya Nabi Ibrahim juga. Sesungguhnya dia orang yang dipilih dan dia seorang rasul juga seorang nabi. Gitu ya. Ya betul tadi ditanyakan kenapa rasulan nabi ya? Mestinya nabi ya rasulan ya. Itu karena untuk mendapatkan kofiah yang sama saja ya. Jadi Quran itu prosa liris ya, prosa tapi bersajak. Rasulan nabi ya. Jadi ada yang itu supaya mengikuti sajaknya itu maka di belakang. Itu menurut bahasa, keindahan bahasa, tapi secara pemahaman tadi itu untuk penguatan penegasan. Padahal setiap rasul setia, maka ada yang menerangkan rasul itu ibarat militer, gitu ya, pemiliteran, gitu ya, jenderal, gitu ya. Jenderal itu adalah nabi, ibaratnya itu nabi. Tapi tidak terus, tapi kalau misalnya menjadi Panglima TNI, nah, Panglima TNI itu adalah rasul, gitu ya, jabatan. Jadi kalau nabi itu kualitas pribadinya seseorang itu seorang nabi, terus alokasi tugas ya sebagai rasul. Maka tidak semua jenderal itu menjadi punya jabatan. Ada namanya jenderal non job gitu ya. Itu berarti ibarat nabi tapi bukan seorang. Tapi setiap panglima TNI masih jenderal, gitu ya. Jenderal belum tentu panglima. Jadi nabi itu kualitas pribadi. Terus kalau rasul itu tugas yang Allah bebankan. Itu ya. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan, barangkali ada yang belum jelas, monggo. Silakan. Ada Ustadz. Ya. Ya. Terima kasih. Tidak ada. Ada Ustadz. Tidak jelas. Ada Ustadz. Bu Zulfaidah. Ya. Kan boleh bertanya, ini agak sedikit tidak berkaitan dengan surat Maryam, tapi ada kaitannya dengan ayat yang suaranya kok pelan ya? Oh ya. Saya dekatkan. Iya, iya. Nah, untuk yang ayat 39 tadi kan berkaitan dengan kirim 39. Ya. Kirim apa tadi Ustadz? Disampaikan kirim doa tadi itu kan. Oh ya, kirim pahala. Ye. Ya. Itu kan terus disampaikan kalau yang kirim sodakoh itu kan akan sampai nggih Ustadz? Ya. Kalau sodakoh, tapi kalau untuk bacaan itu masih ada perbedaan pendapat gitu nggih Ustadz? Ya, betul. Ada perbedaan pendapat. Nah, ini kalau untuk yang ziarah ke makam begitu itu bagaimana nggih Ustadz? Ya, ziarah ke makam ya termasuk sunnah Nabi ya. Banyak riwayat bahwa Nabi itu juga menziarahi kubur orang tuanya, terus beliau nangis gitu ya, kubur ibunya. Jadi ziarah kubur itu termasuk sunnah. Bahkan Nabi itu di awal setiap pirok sikuli sanah tuh beliau juga berziarah ke kubur pamannya, siapa namanya Hamzah gitu ya. Itu termasuk amaliyah yang beliau lakukan secara rutin gitu. Malah kalau di Riyadhus Shalihin gitu ya, itu ada bab khusus tentang ziarah kubur ya. Coba dilihat di sana beberapa riwayat ya, ada bab khusus tentang ziarah ya. Terus yang ditanyakan? Iya, ini berkaitan dengan Ustadz, makam itu saya tuh melihat ada hadis yang menyatakan
menanyakan kalau makam itu tidak boleh dikejing gitu ya Ustadz nggih. Itu hujahnya apa nggih Ustadz? Kalau tidak boleh dikejing gitu, diberi semen terus dinaikkan begitu itu. Ya. Ya sebetulnya itu karena tidak punya hak, gitu ya. Jadi kita itu kalau dimakamkan di pemakaman umum, Nggih. itu sebetulnya tanah itu bukan milik kita, bukan Oh, milik keluarga, milik umum. Nanti nggih. suatu saat ya diganti sama orang lain, gitu ya. Hmm. Kalau di Saudi misalnya itu setiap 2 tahun itu ya, 2 tahun itu makam itu dibuang ke lautan. Baru nanti kalau misalnya ada kasus utuh gitu ya, nah itu baru dikubur kembali. Makanya orang-orang yang dikubur di sana itu tetap itu orang-orang istimewa ya, yang utuh. Kalau sudah hancur lebur jadi tanah, jadi tulang, dibuang. Jadi tidak bolehnya itu karena itu bukan tanah kita ya. Kita tidak punya hak mendirikan bangunan, itu milik umum. Sifatnya cuma sewa apa pinjam ya. Kalau di kota itu bayar ya. Ya, Kalau bayar berarti sewa. Bayar. Kalau di desa itu bayar berarti pinjam gitu ya. Dipinjam. Jadi gitu. Nah, tapi kalau misalnya ingin ya di tanahnya sendiri enggak apa. Oh, tanah pribadi Ya. nggih Ustadz nggih. Nah, ini bukan tanah umum enggak apa. Oh. Masalah itu bukan tanah. Oh, gitu. Berarti bukan karena ada efeknya terhadap jenazah atau yang lainnya gitu nggih Ustadz? Karena permasalahan Bukan. sosial itu nggih. Ya, betul, Karena, betul. Jadi oh, kalau tidak penuh, terus orang mau ganti, terus gimana? Sudah dibangun begitu, gitu ya. oh, nggih. Berarti yang terbaik itu memang makam hanya gundukan tanah gitu aja nggih Ustadz? Iya, supaya nanti orang itu misalnya kapan-kapan diganti. Kalau takut ibu diganti, ya jangan di makam umum, ditanyanya sendiri. Oh, nggih. Berarti yang di semen itu belum boleh nggih Ustadz? Iya, itu kalau dibeli misalnya, cuma boleh nggak dibeli, gitu ya? Nggih. Beli Disewa Ustadz biasanya. sewa. Kalau sewa kan berarti boleh Ustadz. Kita Sewa itu kan permanen ya kalau bangunan. Artinya sewa itu kan ada kontrak berapa tahun, ada batas. Gitu. Ya, tadi kan tidak ada jaminan juga nanti akan diperpanjang lagi sewanya kan gitu. Ya. Jadi pokoknya intinya kalau bukan tanahnya sendiri tidak boleh gitu ya. Gini. Berarti hujannya tidak ada kaitannya dengan nanti jenazahnya akan apa gelisah atau gimana gitu nggak ada ya Ustadz? Jadi hanya karena masalah sosial itu nggih Ustadz? Betul. Cara syar'i ya. Ketentuan syariatnya begitu bukan haknya, itu haknya gitu ya. Nggih. Ada hadisnya yang Ali itu nggih Ustadz nggih? Yang berkaitan dengan kejing. Yang berkaitan dengan kejing itu tadi ada hadisnya dari Ali itu nggih Ustadz? Bagaimana hadisnya? Yang tidak boleh dikejing sebentar. Saya tadi kok lihat ada ya, itu kan ada hadisnya yang tidak boleh dinaikkan ini ya. Hadis Ahmad 741 Muslim 969 Abu Daud ini juga menyampaikan maukah kamu saya beri tugas sebagaimana tugas yang pernah diberikan oleh Rasulullah SAW kepadaku, jangan biarkan gambar makhluk bernyawa sampai kamu merusaknya, dan jangan biarkan kuburan yang ditinggikan sampai kamu meratakannya. Itu bagaimana Ustadz dengan hadis yang seperti itu? Masalah sosial tadi. Oh. Ya. Jadi tidak. Jadi kalau berlaku umum, itulah kuburan Nabi sendiri. Gitu ya.
Nggih. Itu kan ada bangunannya di atasnya, tapi tidak apa-apa. Memang itu tanah itu memang sudah diwakafkan untuk Oh, kan itu rumah. nggih, nggih. Rumahnya. Nggih, nggih. Nggih, matur suwun Itu ya. penjelasannya. Oke. Ada lagi yang lain? Maaf, melanjutkan yang itu, Ustaz. Ada Ya. yang mengatakan kalau di Kijing nanti akan diobrak-abrik oleh Dajjal. Terus arwahnya itu akan menjadi pengikut Dajjal. Ada yang begitu, apa ada dasarnya, Ustaz itu? Mungkin Ya, ada. kurang tahu. Oh. Soalnya kan dia sudah mati. Gitu ya. Iya, iya. Saya memang sudah lama ingin mengetahui tentang hal itu. Kok Ya, kita itu. dilarang membangun tinggi di Kijing, apalagi kemudian dikasih pagar itu. Terus kan saya itu. membandingkan atau mengingat makam Rasulullah dan Ya. sahabat ya. Itu kan malah bangunan khusus gitu, Ustadz ya. Ya. Kok kalau kita kok dilarang gitu dengan alasan yang seperti itu tadi gitu. Ternyata memang alasannya bukan itu, bukan karena tidak ada hubungannya dengan Dajjal, Ustadz ya. Ya. Karena bukan haknya, gitu ya. Gitu ya. Terus ada lagi yang lain barangkali? Tidak ada ya? Tidak ada, sudah jelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Brodi. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Iya, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Ngobrol karo Pak Dar itu. Iya, kok ngerti sama Pak Dar? Apa lagu suarane? Iku waduh Pak. Anak tamu. Kok anak sing rahasia iku. Tak mute. Rahasia apa? Aku lho iki suarane sapa? Tahu ayo. Gitu. Tak pikir iya. Gawe SK iki lho, gawe SK. Gawe SK. Ya. Ya. Langsung hafal suarane Pak Dar. Hafal ada Pak Dar. Kali dekane ya, dekane. Bekas dekane bojo. Ya sehat Bu Laras. Alhamdulillah sehat. Iya Pak. Wah, wis bagian plasma konvalesen. Wis ping telu aku. Ping telu. Iya efektif loh memang. Adikku juga dikasih itu langsung sudah sesek, sudah langsung sembuh. Siapa? Adik ipar apa? Oh. Ya gitu. Jauh. Sudah sesek. Iya, tapi 800 cc akeh. Ya, jadi aman. Mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Mangkakno Pak Sesam. Dulu. Ya Pak yo. Kenapa? Ketok 6 mari. Oh iya, melungsungi. Sing lawas donor konvalesen. Diganti api, Pak. Ya, cocok. Pamit ya. Monggo. Sehat semuanya. Saya juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Monggo. Waalaikumsalam. Ya.